Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Semenanjung Sinai. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Semenanjung Sinai adalah sebuah daratan berbentuk segitiga yang memiliki nilai sejarah, keagamaan, dan geografis yang sangat penting. Wilayah ini sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam kitab suci Al-Quran, banyak referensi tentang Gunung Sinai yang disebut Tur Saina, Tur Sinin, At-Tur, serta Al-Jabal yang semuanya berarti gunung. Selain itu, terdapat juga Wadi Tua yang dianggap sebagai lembah suci dan sebagian dikenal dengan sebutan Al-Buqa Al-Mubarakah yang berarti tempat yang diberkahi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penduduk yang menghuni wilayah ini berjumlah sekitar 500.000 jiwa. Mereka sebagian besar tinggal di daerah pesisir seperti Sabah di Taba yang berdekatan dengan kota Eilat di Israel, serta kota wisata seperti Nuweiba, Dahab, dan Sharm el-Sheikh. Di pesisir utara terdapat El Arish yang berdekatan dengan jalur Gaza. Masyarakat setempat sering menyebut wilayah ini sebagai Tanah Fairuz yang berasal dari bahasa Mesir kuno Dumafkat, yang memiliki arti yang sama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Semenanjung Sinai terletak di Asia Barat namun secara administratif menjadi bagian dari negara Mesir yang berada di Afrika. Wilayah ini memiliki luas sekitar 60.000 km persegi. Sinai berbatasan dengan Laut Tengah di bagian utara, Laut Merah di bagian selatan, terusan Suez di bagian barat, serta perbatasan dengan Israel dan jalur Gaza Palestina di bagian timur laut. Lokasinya yang strategis menjadikan wilayah ini sebagai penghubung alami antara benua Asia dan Afrika. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam sejarahnya, Semenanjung ini telah mengalami berbagai masa pemerintahan. Sebelum berada di bawah kendali negara Mesir modern, wilayah ini pernah dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman, kemudian berada di bawah pengaruh Britania Raya yang menguasai Mesir sejak tahun 1882 hingga tahun 1956. Pada tahun 1956, Israel menduduki wilayah ini selama krisis Suez. Pada tahun 1967, dalam Perang 6 Hari, Israel kembali menguasai wilayah ini. Pada tanggal 6 Oktober 1973, Mesir melakukan serangan mendadak dalam Perang Yom Kippur untuk merebut Sinai kembali. Akhirnya, pada tahun 1982, sesuai dengan perjanjian damai Israel-Mesir yang ditandatangani pada tahun 1979, Israel menarik mundur seluruh tentaranya dari Semenanjung ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa wilayah ini sering menjadi pusat konflik karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan dan militer, sekaligus menjadi penghubung antar benua. Selain itu, Semenanjung ini memiliki nilai religius yang sangat tinggi bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi, terutama karena keberadaan Gunung Sinai yang diyakini sebagai tempat Nabi Musa menerima wahyu. Faktor-faktor ini menjadikan Sinai sebagai wilayah yang sangat penting bagi berbagai pihak. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa saat ini, pemerintah Mesir membagi wilayah administratif Sinai menjadi 2 dari total 27 provinsi yang ada di negara tersebut. Sinai juga berkembang sebagai destinasi wisata populer. Keindahan alamnya, seperti pegunungan, gurun, dan laut dengan terumbu karang yang mempesona, menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Selain itu, sejarah panjang dan nilai spiritual yang terkandung di wilayah ini menambah daya tarik bagi pengunjung yang tertarik dengan perjalanan religius maupun sejarah. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Semenanjung Sinai tidak hanya memiliki nilai sejarah dan religius, tetapi juga memiliki peran strategis dalam perekonomian dan keamanan.
Terusan Suez yang berada di bagian barat Sinai merupakan salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia, sehingga stabilitas wilayah ini mempengaruhi perekonomian global. Sinai juga memiliki kekayaan alam berupa terumbu karang dan biota laut yang sangat berharga, menjadikannya pusat ekowisata dan penyelaman. Dari sisi budaya, masyarakat di Sinai memiliki tradisi yang unik, terutama suku Badui yang mendiami wilayah gurun. Mereka memiliki gaya hidup yang khas dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Sinai. Pemerintah Mesir juga berupaya mengembangkan infrastruktur di wilayah ini, terutama di bidang pariwisata, sambil menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks sejarah, Sinai telah menjadi saksi peradaban besar dunia. Dari masa Mesir kuno, Kekaisaran Ottoman, hingga masa kolonial Britania Raya, wilayah ini selalu menjadi rebutan karena posisinya yang strategis. Gunung Sinai yang terletak di bagian selatan tetap menjadi simbol spiritual dan religius yang dihormati oleh berbagai agama. Pelajaran hidup yang bisa diambil dari sejarah Semenanjung Sinai, kita dapat belajar bahwa sebuah wilayah dengan kekayaan alam, sejarah, dan nilai spiritual sering menjadi pusat perhatian banyak pihak. Hal ini mengajarkan pentingnya menjaga perdamaian dan memahami keberagaman pandangan. Selain itu, Sinai menunjukkan bahwa kekayaan alam dan budaya dapat menjadi sumber kekuatan bagi pembangunan ekonomi jika dikelola dengan bijak. Nilai positif lainnya adalah penghormatan terhadap warisan sejarah dan spiritual yang dapat memperkuat identitas suatu bangsa dan mendorong kerjasama antar umat manusia. Semenanjung Sinai memiliki kelebihan dalam hal keindahan alam dan nilai spiritual yang tinggi, menjadikannya aset berharga bagi Mesir dan dunia. Namun, kekurangannya terletak pada rentannya wilayah ini terhadap konflik karena posisi geopolitik yang sangat strategis. Pemerintah Mesir memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan wilayah ini sekaligus memanfaatkan potensinya untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Secara umum, Sinai adalah contoh nyata bagaimana sebuah wilayah dapat memadukan nilai sejarah, spiritualitas, dan ekonomi, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang bijaksana agar tidak menjadi sumber konflik di masa depan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.